Jadi kalau Anda berbicara mengenai kehadiran Allah, itu kami tidak pernah kemudian menjadikan Allah itu sebagai makhluk. Di dalam surah Qaf ayat 16 Allah menerangkan begini. Walaqad khalaqnal insana, ya, ila akhir ayat, diterangkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah itu maha dekat dengan manusia. Jadi dia tidak perlu kemudian nuzul menjadi media. Tidak. Nah, yang abang bahas tadi tentang surah Qasas itu ya, Al-Qasas yang menerangkan tentang apa yang tertera di dalam cerita bahwa ada suara. Gini bang, ayat itu menjelaskan begini. Falamma, maka tatkala ataha Musa mendatangi api, ya, nudia, dia dipanggil di situ. Min syati'i, dari pinggir wadi, lembah. Aiman, sebelah kanan, fi, di buk'ah, tempat mubarakah yang diberkati. Lalu diterangkan lagi selanjutnya, mina, dari syajarah, pohon kayu. An, bahwa, ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, ana, ya, aku Allah, Rabbu, Tuhan alamin, semesta alam. Nah, jadi Musa ini dipanggil kemudian. Kalau misalnya saya gini bang, saya kemudian menyeru orang, tapi bukan saya yang menyeru. Bisa nggak? Bisa. Orang menyeru kepada orang lain, mengatasnamakan saya, bisa nggak? Bisa. Berarti saya bisa menyuruh orang untuk memanggil orang mengatasnamakan diri saya. Bisa. Karena itulah kemudian yang ada di ayat ini jelas, ini adalah perintah Allah yang datang kepada Musa, bukan kemudian menyatakan bahwa Allah wujud berupa pohon atau disembunyi di balik pohon. Tidak. Makanya diterangkan di dalam surah Al-A'raf, di situ dikatakan oleh Allah, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Di situ diterangkan, dan tatkala datang Musa pada waktu yang kami tentukan dan berfirman kepadanya, Tuhannya berkata, Tuhannya Musa. Ya, lalu Musa berkata, Rabbi, ya Tuhanku, arini kepadaku, unzur, lihatlah, ilaika, aku ingin melihat engkau, perlihatkan dirimu kepada aku. Qala, Allah kemudian berfirman, lantarani, kamu tidak akan melihat aku. Walakin, akan tetapi, unzur, lihatlah, ila, ke jabal, ke bukit itu. Fa'inistaqarra, maka jika bukit itu masih tetap makana pada tempatnya, fasaufa, maka akan tarani, kamu melihat aku. Tapi ternyata ketika Allah menampakkan sinarnya, cahayanya ke bukit itu hancur lulu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Musa ketika minta untuk melihat Allah, itu mampu melihat wujudnya Allah? Nggak bisa. Jadi yang datang pada suara, yang datang kepada Nabi Musa, itu hanya penglihatan Musa yang mendengarkan wahyu. Tapi dia tidak melihat wujud daripada Allah. Ya, ini sinkron di dalam Al-Quran. Jadi itu sudah final. Nah sekarang ketika abang mengatakan, sebelum Yesus wujud, dia adalah ruah. Dan ruah ini bersuara. Dan suara ini adalah firman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kemudian firman itu adalah suara, suara itu tadinya adalah ruah, dan ruah itu tadinya adalah Yesus, ini makin rancu lagi. Firman itu apa sih sebenarnya? Kalau di Al-Quran kan sudah jelas, firman itu adalah kalimah. Kalimah nanti
terbagi-bagi, tergantung daripada konteks ayatnya sedang menjelaskan apa. Nah, kalau di kitab Anda, firman itu membulat menjadi manusia. Sementara yang dikatakan menjadi manusia sendiri itu masih menerima firman. Jika firman itu adalah Allah menjadi 100% manusia, atau firman itu adalah ruah, ya, karena Abang mengatakan ruah, saya nggak menggunakan perspektif Islam di sini. Ketika firman itu adalah ruah atau suara yang menjadi 100% manusia, ya, dan Yesus adalah firman atau ruah yang adalah suara itu sendiri yang telah menjadi manusia 100%. Lalu kenapa kemudian ruah yang menjadi 100% manusia masih menjadi penyampai firman? Katanya ruah itu sudah menjadi manusia dan ruah itu adalah firman, menjadi manusia 100%. Tapi faktanya di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu menerangkan, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maksudnya engkau ya Allah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh engkau untuk aku katakan, aku sampaikan. Maksudnya engkau ya Allah, apa yang aku tidak akan mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Sama pernyataannya di dalam kitab Abang. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Terus firman menjadi manusianya mana? Kalau dia masih menerima firman menjadi manusia 100%. Tapi setelah firman menjadi 100% manusia, kok masih menerima firman dari Tuhan? Ini yang membuat saya bingung. Kalau saya menggunakan akal saya menelaah ini. Lain cerita kalau saya imani aja. Itu loh Bang. Tolong dijelaskan secara mendetail. Firman itu apa? Firman sama dengan suara, firman sama dengan ruah menjadi manusia. Tapi kenapa masih menerima firman? Oke. Itu loh Bang. Silakan. Oke, memang repot bro kalau membahasakan Tuhan itu seperti diri kita ini yang maha terbatas, jelas repot, pasti nggak akan mengerti. Dan jika memang ada Tuhan yang bisa dibahasakan seperti kita, ya saya akan sendiri akan angkat diri jadi Tuhan bro. Nah itu masalahnya. Ya. Kita lagi berbicara tentang Dia yang tidak terbatas, yang maha kuasa, ya, yang tidak terhingga. Jadi, bro, tentang firman ruah, ya, itu hanya pembahasaan, bro, agar kita mudah mengerti, ya. Firman itu hanya bahasa, ya. Jadi bukan berarti ketika ruah itu berbicara, ya, seperti diri kita ini, ya, seperti saya berbicara, oh suara saya lain, kedengaran suara saya keluar dari badan saya. Nah itu kan pakai kacamata diri kita bro. Nah sudah saya katakan di awal, membicarakan Tuhan tidak seperti itu bro. Kita hanya membahasakan agar mudah dimengerti. Jadi bukan berarti ketika roh itu berfirman, bukan berarti ada roh itu di dalam dirinya banyak firman atau bagaimana? Ya bukan begitu bro, ya kan? Jadi kita hanya bisa kita membahasakan untuk mudah mengerti dan dipahami bro. Untuk kita manusia mengerti, tapi kalau kita mau lebih ke dalam lagi nggak sanggup. Ya bukan saya mau berlindung ke situ ya, tapi memang tidak ada manusia yang bisa mengukur pekerjaan Tuhan, gak ada bro. Kalau ada Tuhan yang pekerjaannya bisa diukur, ya apa bedanya dengan kita bro, ya kan? Tapi yang pasti ya firman ruah yang kami imani, firman yang kami imani yang menjadi daging itu adalah Dia yang kekal, sang kekekalan yang nampak di dalam wujud. Itu yang kami imani bro.
Lalu bro tadi lanjut lah nyenggol sedikit. Oh ketika dia sudah menjadi daging, kenapa masih menerima firman? Kenapa masih ada roh lagi? Jadi bro, itulah hebatnya Tuhan bro. Jadi kita ini berbicara tentang Tuhan bro. Kalau Tuhan dia seumpama ya, seandainya kalau ada Tuhan, seumpama 3 roti diambil 2 sisa 1, itu bukan Tuhan bro. Ya, jelas dia terbatas berarti, ya kan? Jadi kalau berbicara Tuhan bro, analogi Tuhan seumpama 3 roti diambil 2 tetap 3 bro. Atau seumpama ada 10 roti diambil 5 tetap 10 bro, nggak akan berkurang. Jadi membahasakan Tuhan bro, sekali lagi jangan pakai diri kita ini yang tidak bisa melakukan apa-apa, jangan. Gagal pasti. Dan harus bro yakin juga, tahu juga, jika ada Tuhan yang begitu, yang seperti itu, yang bro bisa telusuri dengan nalar dan logika, saya yakin itu bukan Tuhan bro. Sama seperti saya itu pasti. Nah, lalu tentang surah, kita buka lagi ya bro. Kita bedah sedikit surah tadi. Surah 38 ya. Surah 38, surah 28 ayat 30 ya. Nah, di sini bro, ada kata sesungguhnya. Oke, kita lihat ya, di dalam kata perkatanya ya. Nah, ini nih bro. Sesungguhnya aku, ini menyatakan sesuatu keadaan yang real. Benar ini aku, benar. Sesungguhnya itu amin. Iya, ini benar aku. Nah, kalau bro mengatakan Allahnya tidak ada di balik pohon itu, artinya bukan sesungguhnya. Nyamar atau bohong, ya kan bisa begitu. Kalau bro menyangkali itu. Ya, jadi gini bro ya. Kita harus juga dalam ranah berdiskusi ya, bukan hanya bro, buat kawan-kawan semua, untuk saya juga pribadi, kita mau berdiskusi ya, kita harus sebelum kita mempertanyakan iman orang lain, kita harus punya bekal. Apa yang kita pertanyakan, bagaimana dengan saya? Harus pertanyakan balik terlebih dahulu ke kita, baru kita bertanya ke orang, supaya ketika kita ditanyakan balik tidak gelabakan. Nah, kayak begini kan bro, sesungguhnya aku, benar ini aku, siapa? Allah, ana, ilahu, ya kan? Sesungguhnya ini anakku, ilahu, ya kan? Nah, kalau bro mengatakan itu bukan Allah, ya, kalau bukan Allah, lalu siapa? Apakah Allah berbohong? Lalu di sini ya bro, gini ya, sebentar. Dipanggil di sebelah kanan lembah dari yang diberkahi tempat bawah pohon kayu. Tempat yang diberkahi bro. Nah, saya kasih contoh kayak gini ya bro. Ketika malaikat Tuhan, Malak Yod-Heh-Vaveh berseru kepada Abraham, itu tidak pakai pelindung loh bro. Tidak pakai tameng. Langsung dari langit. Ya, Abraham, jangan kau apakan anak itu. Nggak pakai tameng. Itu loh berbicara tentang kalau Tuhan Maha Kuasa. Dia mau membuktikan dirinya ada untuk mengidentifikasi supaya dia dikenali, supaya orang bisa tahu dia ada. Ya, tidak perlu pakai tameng, pasti manusia tidak akan melihat, hanya suara yang bisa didengar. Itu pun kalau dia yang kehendaki. Nah, tapi kalau ini pakai tameng sebatang pohon, bro. Coba bro bertanya dalam hati. Lalu dijelaskan dengan kata inna, sesungguhnya. Benar, ini aku. Nah kalau itu hanya sebatas suara, ngapain pakai diberkahi yang sebatang pohon? Ya kan? Ini tameng sebatang pohon ini. Apakah Allah berlindung di balik pohon atau dia ada di dalam pohon? Ya. Nah pertanyaan saya kan, mungkin nggak Allah yang katanya maha besar itu bisa ditudungi oleh pohon, bisa diselubungi oleh pohon, mungkin nggak? Oke, silakan bro. Baik. Jadi gini Bang Herdi, ketika Yesus itu
datang kepada Bani Israel, dia mengaku sebagai Allah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ketika datang pada bangsa Arab, dia juga menyampaikan wahyu dan menyatakan dirinya Allah. Abraham juga demikian, Musa juga demikian, Bang. Tapi yang perlu Anda pahami, mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika malaikat datang kepada para utusan, malaikat ini juga membacakan firman Tuhan dan mereka kudu wajib mengaku sebagai Tuhan. Contoh misalnya, Innani anallah, la ilaha illa ana. Malaikat berkata demikian kepada Nabi Musa. Apakah kemudian malaikat itu adalah Allah? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan itu kepada bangsa Arab, kepada kami umat Islam. Apakah kemudian beliau itu adalah Allah? Tidak. Dia sedang menyampaikan firman. Bang Suma, asal comot aja, asal ngoceh aja. Apa pembuktian sederhananya? Jawab aja, lihat aja di dalam kitab Abang. Bible, Yohanes 10, nomor 34 sampai nomor 36. Apa yang Yesus katakan begitu di situ? Wahai Yahudi, orang-orang Yahudi, apakah kamu tidak melihat di dalam kitab Tauratmu bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah dan ketetapan Allah tidak bisa dibatalkan. Jadi malaikat diutus untuk menyampaikan firman, mereka mengaku Allah. Para nabi diutus untuk menyampaikan firman Allah, mereka mengaku Allah. Para rasul diutus menyampaikan firman Allah, mereka mengaku Allah. Sehingga Yesus pun mengaku Allah, Alfa dan Omega. Sementara Yesus sedang membacakan firman Tuhan. Kalimat Allah yang ia sampaikan, bukan perkataan dari dirinya sendiri. Berdasarkan pengakuannya di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan dan aku katakan. Valid itu beritanya. Demikian juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga malaikat yang datang kepada para nabi. Itu loh Bang Handi. Jadi Bang Herdi. Jadi dalam pemahaman kami umat Islam, ketika kemudian saya menyeru kepada karyawan saya, maka saya menyerunya kepada orang yang ada di sekeliling saya. Orang yang ada di sekeliling saya menyampaikan kepada bawahannya mereka. Sampai ke bawah. Itu titah saya disampaikan dan seterusnya. Itu perkataan saya. Tetapi mereka yang menyampaikan perkataan saya, bukan saya. Tapi menyampaikan firman saya. Menyampaikan perkataan saya. Itu seperti itu proses pewahyuannya. Makanya, apapun tuduhan abangku ini, Al-Quran menjawabnya. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Ya, perlihatkan dirimu kepadaku. Allah kemudian mengatakan lantarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makan fasawfa tarani. Kamu tidak akan mampu melihatku. Ketika bukit itu masih tetap di tempatnya, barulah engkau bisa melihat aku. Tapi ternyata apa yang terbukti? Apa buktinya? Bukit itu hancur luluh. Musa pun pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alah ya dakkau wa kharra Musa sa'iqa. Itu jelas. Sa'iqa ini artinya bahwa Nabi Musa tidak mampu. Dia tidak mampu, dia malah pingsan. Dia tidak bisa untuk menatap Allah. Gak bisa dia. Nah, jadi kalau misalnya dalam surah Al-Qasas, abang menjadikan acuan bahwa Allah datang kepada Musa, Musa kemudian melihat dan di situ ada wujud Allah. Oh, itu tidak, itu bertentangan dengan pemahaman kami umat Islam. Kenapa? Al-Quran menerangkan ada prosesi di mana Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan dirimu kepada aku.
Ya, Rabbi arini anzur ilaika. Perlihatkan dirimu kepadaku. Tapi Allah katakan, lihat gunung itu. Kalau gunung itu mampu tetap berdiri kokoh, barulah kau bisa melihat aku. Allah memperlihatkan sedikit aja cahayanya. Gunung itu meleleh. Apalagi Musa. Nggak bisa. Nah, cuman dialognya, betul. Allah menyatakan diri dalam penglihatan Musa. Betul itu. Ya, itu bercakap-cakap langsung itu. Tapi bercakap-cakapnya tidak laksana makhluk dengan makhluk. Tapi percakapannya melalui pewahyuan. Tanpa perantaraan malaikat. Ada masa di mana Allah tanpa melalui perantaraan malaikat. Tapi kemudian Allah menyatakan diri dalam penglihatan Musa. Yang melihat cuma Musa. Yang merasakan cuma Musa. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW bermimpi kemudian menerima wahyu. Itu langsung tidak ada perantara. Ketika Nabi Muhammad SAW terangkat, lalu kemudian menerima perintah sholat, itu tidak ada perantara antara Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW langsung berhadapan. Nah, ini yang dikatakan pewahyuan tanpa ada unsur malaikat dalamnya. Itu bang. Tapi cuma penglihatannya Nabi Muhammad SAW. Hanya dia yang merasakan. Hanya dia yang mengalami pernyataan-pernyataan Allah kepada diri Rasul Muhammad SAW. Pernyataan diri Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itulah yang disebut ilham. Itulah yang disebut wahyu di dalam Al-Quran. Jadi ketika sahabat saya mengatakan falamma ataha nudiya min syati, ya, lalu dikatakan kepadanya kami seru, ya, Musa ini dipanggil. Kemudian dari pinggir lembah di sebelah di sebuah tempat yang suci, yang berkah, ya, dari sajarah, dari sebuah pohon. Lalu kemudian ayya Musa, wahai Musa, ini, nah itu, aku ini adalah Allah. Bukan berarti ada Allah di situ berbentuk ada Allah di balik pohon. Oh, enggak begitu. Al-Quran itu tidak menjelaskan kayak begitu cara memahami Quran. Tidak begitu, Bang. Kenapa kami umat Islam, orang Yahudi juga, itu tidak memahami bahwa Tuhan yang bisa menjadi makhluk. Jadi kalau Abang mengatakan Abraham, kemudian Musa, kemudian yang lain-lain, nabi-nabi yang diimani oleh orang Yahudi, itu melihat Tuhannya dalam bentuk, itu salah, Bang. Orang Yahudi tidak mau memahami konsep itu. Yang mereka tahu, yang datang kepada Abraham di Kejadian 18 itu adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sama seperti pernyataan Yesus bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan, ya, tidak ada yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti itu, Bang Herdi. Makasih. Oke. Jadi cukup panjang juga ya, Bro. Gini ya, Bro. Aku tambah dulu sedikit aja, Bro. Oke, monggo. Jadi begini Juma, yang saya sangat tertarik dengan pertanyaan si Juma ini. Dia bingung. Ya, betul, saya bingung. Betul. Tetapi si Juma ini tidak bingung. Firman itu menjadi buku, yaitu Al-Quran. Oke, ya. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua. Dan kami tidak menyembah buku loh ya. Paham itu ya? Iya, dan kemudian Juma ini selalu berkata bingung tentang firman itu. Kenapa menjadi manusia? Dia lupa di ayat Bukan. Pertanyaan saya gini loh, kawan. Saya luruskan, tunggu. Anda ingin membantu, tapi pertanyaan saya tolong diluruskan. Apa yang menjadi firman, gitu loh? Apa yang menjadi manusia, gitu? Anda mengatakan yang menjadi manusia adalah firman. Firman itu apa? Aduh. Itu loh, Bang Halu. Silakan. Bisa tidak aku itu dikasih waktu puncang lah. Saya luruskan. Firman itu apa yang menjadi manusia itu apa? Apa yang menjadi manusia? Mau kamu luruskan pun nanti. Kasih dulu saya waktu, oke? Nah, jadi kalau firman menurut orang Kristen, firman itu adalah perkataan atau kata
atau kemahakuasaan Allah itu sendiri. Makanya kalau ada ngaku-ngaku firman itu namanya adalah kata, iya kan? Nah, atau jadi perkataan. tenang Oke, dulu. lanjut. Kemudian saya bisa menangkap kekurang pahaman saudara kita ini tentang firman. Mereka ingin mengkategorikannya Firman adalah kata atau perkataan. Itu terangkan itu. Nggak usah melebar. Firman adalah kata atau perkataan. Nah, terus kenapa menjadi manusia? Kenapa perkataan ini disembah? Padahal saya minta Apakah Bapak itu perkataan? Padahal saya Apakah minta pencipta langit dan bumi ini perkataan? padahal Coba. saya itu waktu 1 menit loh. Oke, Udah langsung. silakan. Aduh, dengerin. Udah sampai mana tadi? Nah, yang kurang dipahami oleh saudara kita si Juma ini tentang firman. Saya kasih contoh. Iya. Buat Silakan. Nah, Nenekmu kiper lintar. kan tengok udah mulai Biar. Silakan. Firman adalah perkataan. Silakan. Ketika firman ini mengatakan jadilah batu, oke? Kemudian yang ada di dalam pikiran saudara kita Juma ini pasti berpikiran firman sudah menjadi batu. Makanya ini sudah pernah saya bahas dengan Muslim. Lah Saya kan kasih diterangkan itu firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu telah menjadi apa? Diam dulu, aduh, gimana? Udah lanjutlah Bang Malik. Kalau mereka ini terguncang sama saya, lanjut aja Bang Malik. Enggak. Kalau Anda ingin membantu, ya harus punya kapasitas dong. Kalau cuma modal ngoceh, pantat ayam juga bisa. Ya. Makanya Oke. Muslim kalau di Jomnya datang Bang Malik. Firman itu apa katamu? Firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah kata menjadi manusia. Nah, terus setelah menjadi manusia, kenapa disembah perkataan itu? Perkataan ini apa? Lu dengar kan sedikit ya, Bas? Ya, Ih, dengarkan. Gila, Bas. ya, saya dengar. Ini Firman itu kan kemerosok nih, sabda. tolong di mute ini kemerosok, nggak bagus nih suaranya nih. Aduh. Biar kalau ada yang lebih berisi sedikit, silakan. Firman itu apa coba? Firman itu kan sabda. Ya, sabda. Sabda itu apa? Perkataan. Oke. Terus? Firman menjadi manusia itu menceritakan apa? Inkarnasi Allah yang datang ke Nah, dalam jelas ini kata-katanya nih. Lo kok ada inkarnasi? Kan tadi perkataan. Kamu dengar dulu sebentar. Nah, perkataan itu apa? Perkataan itu apa? Perkataan ya perkataan Allah kan. Allah berbicara. Perkataan itu apa? Perkataan itu telah menjadi manusia. Aduh, di mute dong. Tolong di mute, nggak usah Ya, ngomong itu. dibenerin dulu vokalnya supaya nggak mengganggu kuping. Anda mengatakan firman itu adalah perkataan yang menjelma menjadi manusia. Nah, perkataan ini apakah Bapak? Apakah Jelma. Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi menjelma menjadi manusia sehingga manusia ini disembah, gitu maksudnya. Halo, biar saya lanjutkan dulu Juma. Kau bisa nggak tenang ini? Aduh. Saya butuh orang yang mampu Enggak. menjelaskan tentang firman, Saya bukan paham. yang hanya modal Saya dengar. ngoceh. Kau terguncang kalau saya dengar. Udah, memang saya lagi guncang ini, lagi joget. Diet Iya. soalnya. Apa masalahnya? Santai-santai. Kita lagi Bisa dialog aja. kebenaran ini. Supaya umat di luar sana itu tercerahkan, kawan. Cara kami diam, ya toh. Kan ada giliran. Itu lebih intelektual gitu loh diskusinya. Oke, silakan. Tapi saya mau mencerahkan. Anda itu mencerahkan, bukan mengaburkan. Menerangkan. Ya, oke? Silakan. Firman itu adalah... Mari. Ayo. Kalau kau nanti Silakan. nggak, nah kau nanti kan bisa bantah, ada waktunya toh. Oke? Silakan. Sudah bilang, inilah jadi balik lagi ke belakang. Saya sudah bilang, firman itu menjelma jadi manusia. Nuzul itulah Yesus Kristus yang kami imani. Apa ini yang menjelma? Perkataan. Aduh, susah betul ngomong sama orang bodoh. Udah lah. Enggak, santai aja. Kalau Anda ditanya, santai. Jangan emosi. Yang menjadi manusia ini firman. Firman berarti perkataan. Perkataan menjadi manusia. Oke? Setuju? Lanjut. Kau bisa diam enggak sih? Enggak setuju enggak perkataan menjadi manusia? Dari apa? Saya di Dari manusia.
Suaranya masih kresek, masih Bang ribut kawan. Jerry masih kresek tuh Bang Jerry, matiin dulu ininya cabut kalau enggak. Perkataan menjadi manusia. Terus apa korelasinya dengan Bapak? Bapak ini perkataan. Dengerin dulu Juma. Kau bisa nggak diam? Kalau nggak bisa dia saya keluar gitu loh. Saya udah malas ngeladenin orang nggak berilmu gitu. Jangan terguncang, santai aja, santai. Jangan terguncang. Anda yang ingin memberikan sebuah ilmu, jelasin. Lu harus Baik. dengar. Silakan. Jangan lu kerasukan loh. Iya. Silakan, Ketika silakan. dijelaskan Jangan lu mau kerasukan. diam. Ya, santai. Nggak ada yang kerasukan. Anda yang kelabakan menjelaskan ini. Oke? Jawab jawab. Ya, jawab Jadi aja. dengar. Perkataan menjelma menjadi manusia. Oke, terus? Lu dengar dulu, lu dengar. Lu dengar enggak? Iya. Lu bisa Tapi dengar. kalau Anda hanya jualan obat, pasti saya bantah. Lu bisa dengar. Anda bukan di gereja ini. Anda lagi berhadapan dengan saya. Ngerti? Bro, saya lanjut dulu. Jangankan Anda. Dosen saya aja kusuruh letakkan pulpen, saya menjelaskan di atas. Di depan papan tulis. Ngerti? Iya makanya lu tuh diam dulu biar Lu suruh diam. Jelaskan aja dulu. Jelaskan. Ingat. Saya minta Anda menjelaskan, bukan mengaburkan. Apa yang menjelma menjadi manusia? Perkataan. Apa perkataan ini? Kalau sudah begini lebih bagus Kristen keluarlah. Saya keluar. Saya nggak suka. Jangan terguncang. Santai aja. Santai. Iya Santai. Jangan terguncang. Santai aja. Perkataan menjelma menjadi manusia. Oke, lanjut. Silakan. Lu banyak lu itu cuma bacotmu doang yang gede. Lu bacot lu doang yang gede. Ini apaan? Enggak usah Justru jatuh-jatuh. saya minta supaya Anda itu memberikan Iya, ilmu makanya di lu diam, sini. biar orang terangkan. Oke, tapi Lu kalau Anda diam, tidak biar menerangkan, orang tapi terangkan. Anda Lu mengaburkan, dengar. pasti saya bantah. Gitu. Lah, Jelaskan kalau nggak sekarang masuk di perkataan akal lu, menjadi baru lu manusia. bantah. Oke, lanjut, silakan. Perkataan menjadi manusia, silakan. Tolong saya kasih kuasa dong. Oke, saya diam. Tolong jelaskan perkataan menjadi manusia. Kemudian perkataan ini disembah. Silakan, lanjut. Kabur halilintarnya. Nah, udah kabur 2 kali tuh tadi. Ya, kalau nggak bisa Kabur jawab gitu. juga tuh. Pakai Bang Giri, silakan Bang Giri. Gini ya. Mulanya adalah firman. Ya. Harusnya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak dong. Kalau sudah dijadwalkan ya kita selesaikan dulu lah. Kalau ada kawan-kawan mau maju ya kita partner aja. Lu Gimana? dengar, lu ambil Ya yang udah, satu. Silakan aja, Bang. Sama Gantian Bang aja, Ferdi Bang. sama Silakan. Bang Ya. Cuma aja. Bang Giri, Kepala Bang Sukuan diam. Iya. Kepala suku damai diam. Silakan Bang Ferdi sama Bang Zuma, silakan. Nah, pada mulanya adalah firman. Kepala suku diam. Oh, biar aja Pak Sugi. Biar dulu. Silakan Bro, silakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang gue mau tanya kau. Apakah saat lo berbicara, lo berkata-kata, apakah perkataan lo itu tidak mewakili lo? Ya, mewakili saya. Betul. Lo Karena saya memiliki mewakili kemampuan kamu, kan? untuk berkata. Tapi apakah kemudian saya mampu menjelma menjadi perkataan saya? Dan perkataan Iya. saya kemudian menjelma menjadi manusia? Makhluk lain, Tuhan itu pribadi maha lain? kuasa enggak? Buktinya Yesus ketika dia menjadi manusia maha kuasa enggak? Hah? Maha kuasa. Maha kuasa enggak Yesus ketika dia menjadi manusia? Ayo. Kuasa dong. Yesus Anda katakan maha kuasa? Coba Ada kamu dalilnya? tunjukin ke saya. Ya, Yesus maha kuasa. Ada? Bisa kan? Ada dalilnya? Kamu tunjukin Ada ke dalilnya? Saya Ada buktikan dalilnya, ada. bahwa ada dalilnya Ada. Yesus tidak maha kuasa. Ada dalilnya Yesus maha kuasa. Coba tunjukkan kepada saya. Coba kamu tunjukin ke saya Apa tuh? salah satu mujizat yang dilakukan oleh para nabi. Lah, kok larinya ke situ? Kok larinya ke situ? Dengar dulu. Ini kita sedang membahas tentang firman. Dan firman itu adalah perkataan menjadi manusia dan manusia yang kau sembah sekarang ini. Kamu katakan Yesus maha kuasa. Saya minta dalilnya.
Sebelum saya tunjukkan bahwa Yesus tidak maha kuasa menurut Yesus. Saya akan kasih dalilnya. Lu dengar dulu. Silakan. Kekuasaan Yesus ketika menjadi manusia, Ya. salah satunya adalah kesaksian Yesus yang mana? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 5 Nomor 36. Udah jauh dari topik, bro. Kita kembali. Biar kita lihat apakah bagi-bagi roti itu dengan 2 roti kepada 5.000 orang itu adalah dari dirinya sendiri atau itu adalah pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadanya untuk ia kerjakan di depan manusia sebagai utusan Tuhan. Bro Suma. Silakan. Bro kepala suku, boleh saya selesaikan kurang sedikit lagi saya selesai, boleh? Oke. Jadi mungkin saya ulang lagi ya, bro. Jadi di sini hanya masalah bahasa yang dipaksakan oleh manusia untuk memahami Tuhan, membahasakan Tuhan. Bentar ya, bro. Bang Geri silakan masuk. Yohanes Teruskan 5 yang ayat tadi. 30. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 nomor 36. 36. Ya, itu syahadatnya Yesus. Nggak boleh dirubah-rubah. Silakan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Juga yang kukerjakan sekarang itu, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang Bahwa? aku. Bro kepala suku, Bro Suma, kita lanjut besok aja ya, bro, boleh? Boleh Bang Herdi. Sorry Bang Herdi ya. Ya, Sehat saya selalu, Bang. Iya Bang, bro, ya Bang. kepala suku lanjut, bro, ya. Bahwa Bapa mengutus aku kan. Ya Bang Herdi. Selamat Bang. Oke, lanjut. Bahwa Bapa mengutus aku kan. Nah, Kamu tahu Bapa di situ siapa? saya nggak tahu. Siapa kamu nggak Bapak tahu, di situ? kan? Iya. Bapak itu siapa di situ? Halo? Bapa dalam ayat ini. Iya. Itu Yesus dirinya sendiri. Oh, ya udah. Kamu dengar dulu. Iya. Baik. Iya. Ya, coba kamu sekarang gini. Menurut kau Bapa itu nama pribadi apa nama gelar? Saya bacakan dalilnya kalau begitu ya. Iya, saya Tetapi nggak baca aku ayatnya. dengar. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan aku kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa aku yang mengutus aku. Betul? Aku yang mengutus aku. Ya, betul. Lo baca Yehezkel 39 ayat 7. Apa? Yes. Lo baca Yehezkel ayat 39 Yehezkel pasal 39 ayat 7. Apa hubungannya dengan Yehezkel? Lo baca Yehezkel ayat 37 pasal 37 ayat 9. Apa? Yehezkel pasal 39 ayat 7. Apa hubungannya? Tadi kamu kan mengatakan di situ kan Yesus mengatakan, aku mengutus aku kan? Iya. Terus? Aku mengutus aku berarti Yesus sendiri yang mengutus kan? Iya. Nah, kamu baca Yehezkel pasal 39 ayat 7. Iya. Terus? Terus apa masalahnya di situ? Tadi kamu mengatakan Yesus Aku mengutus aku di situ kan berarti perkataan Yesus kan? Bukan, salah itu diplesetin sama Bang Guru Zuma itu. Diplesetin sama Bang Juma. Diplesetin sama Guru Zuma itu. Bukan diplesetin Bang, menurut pengakuan dia Bapak di situ adalah aku. Pengakuan siapa? Paham ayatnya. Pengakuan abang saya tadi ini mengatakan Bapak di situ adalah Yesus, benar kan? Iya. Nah, berarti aku mengutus aku kan? Iya, aku mengutus aku. Nah, itu pengakuan abang, saya nggak plesetin.
Nah, terus apa masalahnya sekarang ke Yehezkiel 39 nomor Nah, 7? sekarang lu baca Yehezkiel pasal 39 ayat 7. Oke. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus itu ya. Iya. Di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Terus apa masalahnya? Ya. Apa hubungannya dengan Yesus? Gak nyambung. Apa hubungannya Bang dengan Yesus, Bang? Tadi kamu mengatakan Yesus mengutus Yesus kan? Aku mengutus aku kan? Oh enggak. Anda yang mengatakan aku mengutus aku. Karena Bapak di situ adalah aku Yesus. Iya. Kan gitu, Bang. Berarti aku mengutus aku gitu. Aku mengutus aku. Iya. Nah, Lalu salahnya di mana? Salahnya di mana kalau Allah datang ke dalam dunia Allah mengutus Allah datang ke dalam dunia? Gimana ceritanya itu aku mengutus aku, Bang? Gimana ceritanya? Abang mengutus diri Abang, gimana ceritanya? Nah itu Yehezkiel pasal 39 ayat 7. Ini tidak ada berbicara mengenai utus di sini. Iya, memang itu tidak berbicara utusan. Iya, Nah, hanya karena ada kata aku gitu. Di Yehezkiel di pasal 39 ayat 7 itu nggak mengatakan mengutus, tapi di situ Allah berjanji akan menyatakan, memperkenalkan namanya. Iya memang. Allah menyatakan diri kepada Bani Israel. Iya memang betul. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Tadi kamu mengatakan Yesus tadi kamu mengatakan Bapa mengutus aku kan? Aduh, Bang. Saya menunjukkan bukti bahwa Yesus itu dengar dulu. Ini akarnya dulu. Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa ketika dia menjadi manusia. Anda mengatakan satu roti bisa membagi kepada manusia, banyak manusia. Nah ternyata pekerjaan itu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan yang membuktikan bahwa dia hanya utusan Tuhan. Bahwa Bapak yang mengutus aku. Lu dengar dulu. Yehezkiel pasal 39 itu kan nggak ada hubungannya. Yehezkiel itu menunjukkan Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel. Ada di mana? Pernah? Siapa? Apanya? Tuhan pernah memperkenalkan dirinya kepada siapa? Namanya kepada nabi-nabinya yang ada kepada Bani Israel, juga kepada Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, nenek kakeknya Bani Israel, kepada Yakub, kepada Elisabeth, kepada Yahya, kepada Zakaria. Allah menyatakan diri kepada mereka. Sebentar, lu dengar. Terus di mana Allah memperkenalkan namanya kepada Yesus? Lah, Allah tidak pernah mengatakan namanya kepada Yesus. Nah, kamu tadi sendiri ngomong kayak gitu kan? Ya, Allah menyatakan diri kepada Yesus itu betul. Di mana ayatnya? Di mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu bukan utusan setan, dia itu utusan Allah. Lo baca Wahyu, lo baca kitab Wahyu. Enggak usah jatuh-jatuh. Kenapa ada kata doa? Sementara saya enggak nyembah manusia. Sebentar, dengar dulu. Sabar, jangan terguncang. Kalau nggak sakit dari sini kamu kalau jatuh-jatuhan. Nggak boleh hujan-hujan di sini. Papa dia mabuk itu, orang mabuk kesendak Papa. Lu dengar, lu baca Wahyu 22 ayat 16. Iya. Kenapa rupanya surah Paulus ini, orang di Pulau Patmos ini kenapa dia? Apa yang Anda ingin jajakan di sini? Supaya lu bisa mengerti kata Bapa di situ. Iya. Silakan. Bapak dilahirkan Maria gitu maksudnya. Apa yang Anda ingin jajakan dengan karangan orang yang ada di Pulau Patmos ini? Yang Yesus sendiri tidak tahu apa ini Wahyu, kitab Wahyu. Silakan. Apa yang Anda ingin katakan di sana? Aku adalah Alfa dan Omega? Itu?